IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kebiasaan ketika masuk di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya dan kepada kita semua untuk membaca salah satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, tentu apa yang kita tunjukkan? Bagaimana kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah mengabulkan doa kita yang kita baca di setiap selesai kita sholat, supaya Allah memanjangkan usia kita dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Apakah umur kita ini yang Allah panjangkan sehingga dapat bertemu dengan Ramadan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk mengisi semua hari-hari kita, semua waktu-waktu kita dengan berbagai macam aneka ibadah yang berada di dalamnya. Sebab tidak banyak saudara-saudara kita yang sejak kemarin begitu menggebu-gebu, merindukan supaya mereka dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Menurut para ulama, kalau sholat itu memiliki sholat sunnah qabliyah, maka bulan Ramadan juga memiliki bulan-bulan qabliyah. Apa maknanya bulan qabliyah? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan qabliyah, di mana sebagai sarana, sebagai wasilah kita untuk mengistiadatkan diri kita, memacu diri kita, mempersiapkan bekal jasmani dan rohani kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga jaminan pahala yang akan kita dapatkan bisa terjaga 100%. Sehingga tidak termasuk kita dalam golongan yang dimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak kita
orang-orang Islam yang berpuasa, namun kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya kita tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari ibadah puasa kita. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan hasil berupa pahala? Sebab menurut para ulama, ibadah puasa itu tidak hanya al-imsak, tidak hanya menahan dari makan dan minum saja dan hubungan syahwat. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita bisa menjaga semua jawarih anggota tubuh kita yang berpotensi dapat mengurangi pahala-pahala kita. Dan yang paling berpotensi mengurangi pahala itu adalah lisan kita, lidah kita. Ya, kita lihat bagaimana sebagian besar kita ini bermain di media sosial. Ya, di mana sekarang lisan ini menjelma menjadi jari jemari yang dapat setiap saat mengirim postingan, membuat postingan, mengupload video, baik di Instagram, Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Ketika jari jemari kita yang kita gerakkan untuk menulis postingan dan lain sebagainya berisi konten-konten yang dapat menyinggung orang lain, memfitnah orang lain, ya, menyebarkan berita hoax. Ini menjadi potensi menggugurkan pahala-pahala puasa yang sudah kita bangun, yang sudah kita susah payah laksanakan. Ya, ini yang titik yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita menjaga, memelihara supaya pahala puasa kita utuh kita dapatkan. Tentu dengan menjaga jawarih kita. Mempuasakan semua anggota tubuh kita, tidak hanya bersifat jasmani atau fisik saja, tetapi lebih dari itu bagaimana kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita, ya, menjaga kaki kita, menjaga hati kita supaya tetap steril, ya, mendatangkan semua hal-hal baik, ya, hanya mendatangkan hal-hal yang bermanfaat. Sebab disebutkan dalam hadis Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Ya. Muslim yang terbaik itulah muslim yang mampu meninggalkan yang sifatnya lago, yang sifatnya tidak mendatangkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka momentum Ramadan tahun ini mari kita manfaatkan untuk mengisi ruang-ruang dakwah itu dengan menyampaikan nasihat-nasihat. Jika kita selalu bermain di dunia media sosial, mari manfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, untuk mengajak orang lain membaca Quran, untuk mengajak orang lain melawan berita hoax, untuk mengajak orang lain membaca, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita lahir, keluar dari Ramadan ini, menjadi muslim yang kafah, muslim yang betul-betul bertakwa, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita,
menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini mereka